kami dari kelompok 2 dengan tema presentasi jenis kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Lanjut, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya, Naila Khairul Alfina sebagai moderator, Afnia Ramadhani sebagai penyaji 1, Sandi Wirajuda sebagai penyaji 2, Muhammad Ardi sebagai penyaji 3, Ahmad Abian sebagai penyaji 4, dan Muhammad Syarif Hidayatullah Hakim sebagai pemberi kuis. Sebelum kami mulai, kami beritahu cara bermainnya dulu. Ini nanti, jika diberi kuis selalu tidak bisa menjawab, orang yang bersangkutan akan kami coret dengan spidol dan yang berhasil menjawab akan mendapatkan door prize. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami. Untuk penyaji dipersilahkan. Baik, saya akan menerangkan tentang jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitas dibagi menjadi 3. 1. Primer adalah kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contoh, sandang, pangan, papan. Kedua, sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sebagai tambahan yang harus dipenuhi. Contoh, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Ketiga, tersier adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi demi meningkatkan status di dalam masyarakat. Contoh, liburan ke luar negeri, barang-barang yang branded, perhiasan, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Contoh, kebutuhan akan makan, minum, olahraga, dan berpakaian. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental agar berfungsi dengan baik. Contoh, motivasi. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Contoh, seniman membutuhkan alat lukis, atlet membutuhkan alat olahraga. Yang kedua, kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang. Contoh, jembatan penyeberangan, trotoar, dan lain-lain. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain-lain. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contoh kebutuhan tersier antara lain mobil, villa, home theater, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh, olahraga, kesehatan, dan obat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh, rekreasi, agama, nonton TV, dan baca buku. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contoh kebutuhan akan makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi. Contoh, seseorang yang perlu segera minum obat untuk orang sakit.
Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan bisa ditunda hingga waktu yang ditentukan. Contoh, menabung. Kebutuhan menurut cara memperolehnya. Barang bebas, barang yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Contoh, udara, air laut, sinar matahari, angin. Barang ekonomi, barang yang untuk memperolehnya harus menggunakan pengorbanan. Contoh, rumah yang menjadi pelindung atau tempat tinggal. Barang ilit, barang yang jika terlalu banyak keberadaannya justru merugikan. Contoh, air dalam jumlah sedikit akan membantu manusia, namun dalam jumlah banyak akan menimbulkan bencana. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Contoh, makanan bagi orang yang kelaparan, obat bagi orang yang sedang sakit. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, menabung, mengikuti asuransi. Barang berdasarkan cara memperolehnya. Barang ini dibagi jadi 3. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan ada barang ilit. Barang ekonomi, sesuai definisinya, di sini dijelaskan kalau barang ekonomi itu adalah barang yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Jadi, ketika kita mau memperoleh barang ini, harus ada sesuatu yang kita korbankan. Apa contohnya? Uang. Kita harus mengorbankan uang untuk mendapatkan satu barang. Dan barang ekonomi itu untuk mendapatkannya ya kayak gitu, harus memerlukan pengorbanan. Contoh barang ekonomi itu apa? Ya barang-barang yang bisa dibeli dengan uang. Barang ekonomi ini di dunia kita banyak ya, banyak banget. Barang ekonomi, tas, buku, misalkan lemari, segala macam lah, itu disebut dengan barang ekonomi. Karena itu bisa dibeli dengan uang dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Yang kedua, ini adalah barang bebas. Sesuai definisinya, di sini barang bebas adalah barang-barang yang untuk mendapatkannya tidak perlu ada pengorbanan. Jadi kita nggak perlu mengorbankan sejumlah uang untuk mendapatkan barang bebas ini. Contoh dari barang bebas itu apa? Sinar matahari, misalkan, udara, itu adalah barang-barang yang kita nggak perlu bayar untuk dapatkannya. Oksigen, misalkan, kita nggak perlu bayar karena itu ada di semesta gitu. Jadi kita nggak butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir ada barang ilit. Barang ilit adalah barang yang jika ketersediaannya sangat banyak, ini justru malah menimbulkan kerugian atau bencana untuk manusia. Jadi barang ini berguna, tapi ketika munculnya dalam jumlah besar, jumlah banyak, ini bisa menimbulkan bencana buat manusia. Contohnya apa? Contohnya air. Air kalau terlalu banyak, itu bisa jadi bencana, bisa jadi banjir. Terus juga api. Ketika api terlalu besar, itu bisa jadi kebakaran gitu. Nah, itulah barang yang disebut barang ilit. Jadi ketika barangnya banyak, itu bisa menimbulkan kerugian buat manusia. Kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Barang substitusi, pengganti atau barang yang bisa ditukar dengan barang lain. Contoh, sepeda dan motor, buku dan gadget, laptop dan komputer. Barang komplementer, pelengkap atau barang yang berfungsi jika dilengkapi barang lain. Contoh, televisi dengan remote, pulpen dengan tinta. Kebutuhan menurut kegunaannya. Barang konsumsi, barang yang digunakan untuk membuat barang yang lain. Contoh, blender, oven, mixer. Barang produksi, barang yang dibeli oleh individu atau umum yang bertindak sebagai konsumen. Contoh, pakaian, makanan, perhiasan. Jenis barang berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu ada barang substitusi, dan yang kedua itu ada barang komplementer. Barang substitusi di sini adalah barang-barang yang memiliki peran untuk menggantikan barang lain. Contohnya misalkan nasi. Nasi itu sebenarnya bisa disubstitusi dengan roti, atau bisa disubstitusi dengan singkong, atau bisa disubstitusi dengan ubi. Misalkan apa ya? Pena misalkan bisa disubstitusi dengan pensil misalkan,
atau juga banyak ya sebenarnya barang substitusi. Sepatu bisa disubstitusi sama sandal misalkan, itu sebenarnya nggak terlalu substitut ya, karena emang dari bentuknya pun sedikit beda. Cuman kira-kira kayak gitu barang substitusi itu, satu barang tapi bisa menggantikan barang lain. Contohnya tadi kan kayak roti itu posisinya bisa menggantikan nasi. Jadi dia tuh punya peran untuk menggantikan barang lain. Dan yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang memiliki peran sebagai pelengkap barang lain. Jadi dia itu hadirnya tuh sebagai pelengkap gitu buat barang lain. Contoh barang komplementer adalah gula. Gula itu bisa melengkapi kopi, bisa juga gula melengkapi teh. Nah, itu komplementer. Terus misalkan tinta. Tinta ini bisa melengkapi ballpoint. Tinta bisa melengkapi mesin cetak misalkan. Terus juga bensin atau bahan bakar. Bensin di sini bisa menjadi pelengkap atau barang komplementer bagi kendaraan. Bahan bakar lain misalkan solar itu bisa menjadi barang komplementer buat truk, misalkan buat bus kayak gitu-gitu. Barang berdasarkan tujuan penggunaannya. Barang ini bisa dibagi jadi dua, ada barang konsumsi dan ada juga barang produksi. Barang konsumsi di sini adalah barang yang ditujukan untuk digunakan langsung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu ya barang yang langsung bisa kita konsumsi. Misalkan buku, itu kan bisa langsung kita konsumsi, nggak perlu kita olah atau kayak gimana. Itu adalah barang konsumsi. Selanjutnya ada barang produksi. Nah, kalau barang produksi ini adalah barang yang ditujukan untuk memproduksi barang lain. Jadi tujuannya itu bukan untuk digunakan, melainkan untuk memproduksi lagi barang lain. Contohnya mesin produksi. Itu adalah contoh barang produksi. Kebutuhan menurut prosesnya. Satu, barang mentah, barang yang perlu diolah untuk dapat digunakan. Contoh, kayu, kapas, hasil tambang. Barang setengah jadi, barang yang telah diolah dan telah melalui beberapa tahap produksi, tapi belum bisa digunakan. Contoh, benang, karet, semen. Oke, barang jadi, barang yang siap untuk digunakan. Contoh, meja, kursi, pakaian, dan lain-lain. Jenis-jenis barang berdasarkan prosesnya. Barang ini dikelompokkan jadi 3. Yang pertama ada barang dasar, kemudian ada barang setengah jadi, dan yang terakhir ada barang jadi. Barang dasar ini biasanya disebut bahan mentah. Jadi bahan dasar ini adalah bahan atau barang yang belum mengalami proses pengolahan apapun. Jadi masih plain, masih yaudah kayak gitu seperti bentuknya. Contohnya padi, minyak mentah, daun teh, atau kayu gelondongan itu adalah bahan mentah atau bahan dasar. Kemudian ada barang setengah jadi. Jadi setelah diolah oleh barang dasar, ini adalah nanti jadinya barang setengah jadi ke sini. Nah, barang setengah jadi sesuai definisinya adalah barang yang telah mengalami proses pengolahan tetapi belum jadi dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Contohnya apa? Contohnya benang. Benang itu kan belum jadi, soalnya benang itu bisa dijadiin kain, kayak gitu-gitu. Jadi baju dan lain-lain. Dan yang terakhir barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini adalah barang yang telah mengalami proses pengolahan akhir dan udah siap dikonsumsi. Pokoknya barang jadi itu udah ready deh, udah siap untuk dikonsumsi. Udah siap untuk dipakai. Contohnya baju. Itu adalah barang jadi. Baik, setelah ini saya akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok-kelompok lain bisa ditanyakan. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kami akan memberikan sesi kuis. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Nah, jadi kuis yang pertama adalah nomor 1. Jenis kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi berapa? Sebutkan dan jelaskan. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis kebutuhan menurut sifatnya. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan jenis kebutuhan menurut subjeknya. Nomor 4. Apa yang dimaksud jenis kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nomor 5. Jelaskan kebutuhan menurut prosesnya beserta contohnya. Nomor 6. Sebutkan kebutuhan menurut kegunaannya. Nomor 7. Pada suatu hari, Nia membeli kapas di sebuah toko. Barang yang dibelinya termasuk barang apa? Sekian.
pertanyaan dari kelompok ini. Wassalam.